Salam olahraga ya. Baru kelar ya tadi ya Badminton Asia Championship di tahun 2024 di mana Indonesia hanya berhasil mendapatkan satu gelar dari tunggal putra Jonathan Christie. Jadi tahun lalu kan Indonesia dapat satu gelar juga ya lewat Ginting. Tahun ini dapat dari Jonathan. Ya sebetulnya Indonesia ya di turnamen ini mengirimkan kekuatan utamanya tunggal putra, ganda putra. Ya, mungkin yang agak sedikit berkurang dari ganda putri di mana ganda andalannya ya Grace Apri nggak turun karena masalah si Apri ya dia masih Apri City ya, jadi Apri ini nggak masalah masih cedera, jadi dan mereka juga udah lolos Olimpik, jadi demi menghindari cedera mereka nggak turun di turnamen ini ya. Dari sektor ganda putra Indonesia kembali gagal ya mendapatkan gelar setelah terakhir tahun 2022 dan tahun ini hanya bisa sampai perempat final. Fajarian ya, kalau kita bicara ganda putra Indonesia seakan ya setahun terakhir ini miris ya, dimana biasanya ganda putra Indonesia ini menjadi kekuatan utama di sektor perbulu tangkisan, dimana biasanya kita punya 3-4 lapis dan justru sekarang kita punya satu pemain yang konsisten pun nggak ada. Jadi gue bilang ini agak miris berbanding dengan kita kalau bicara Olimpik kemarin tahun 2021 kita punya 3 pasang di top 10 dan tahun ini kita hanya punya satu pasang di top 10 yang lolos ke Olimpik dalam perebutannya, dan gue bilang ini menyedihkan ya. Dan kita juga harus berani ya untuk bongkar pasangan lah. Kalau kita bicara Leo Daniel ini ibaratnya mereka kan seangkatan dengan Wang Chang ya. Wang Chang ini berapa kali gonta-ganti partner dan sekarang dia dapat partner yang enak, dia bisa langsung ranking 1 dunia walaupun prosesnya nggak gampang ya. Kalau kita bicara Leo Daniel kan mereka juga sudah 3 tahun pasangan dan progresnya gue bilang nggak ada perkembangan ya, justru makin kesini makin kebaca pola mainnya, dan ini harus diberi penyegaran lah. Coba kita ganti ya, mungkin yang agak bisa diganti ya kayak si Bagas Fikri ini juga masih bisa dikombinasikan, atau mungkin Kevin juga kan dia juga belum punya partner, jadi harus bisa dimasukin juga ya. Kalau kita bicara ganda campuran ya, ganda campuran tahun ini ya Indonesia ya praktis hanya bisa jadi partisipan lah, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita ini punya kans untuk merebut medali. Cuman tahun ini kalau kita bicara medali, jangan kita bicara medali emas, medali perunggu pun gue bilang agak sulit karena kita juga cuma punya satu pasangan dari Novita, dan ini performanya gue bilang walaupun makin kesini mereka agak sedikit perkembangan, cuman dengan peta kekuatan ganda campurannya sekarang ya Indonesia masih 2 level lah di bawah ganda campuran yang ada. Lalu dari tunggal putri juga masih ngandelin Grego juga, dan Grego juga kalah ya macam Juve di babak perempat final. Dan ya praktis kembali kita hanya punya tunggal putra yang punya kans untuk merebut medali emas. Dan tadi Jonathan pun gue bilang dari sisi penampilan dia ini sudah lebih matang, lebih bagus, dan ada perkembangan di mana dia bisa konsisten di dua turnamen dan dua-duanya levelnya Super 1000. Kemarin dapat All England dan sekarang dapat Asia Championship, dan dia lawan pun juga bilang nggak mudah ya. Dan dari dia ngalahin Lee Chukyu, ini salah satu pemain tricky, dia bisa kalahin si Yuki, dia bisa kalahin, dan tadi Lee Sifang gue bilang juga Lee Sifang nggak bisa berkutik juga. Dan kembali gue bilang ya semoga peak performance-nya dia bukan di Asia Championship tapi nanti di Olimpik, karena di Olimpik nanti ya Excelson juga udah balik, dan pemain Cina ya terutama kayak si Yuki, Lee Sifang ini biasa mereka kalau tampil di ajang Olimpik ini seakan memiliki kekuatan yang berbeda ya. Kayak Chen Long kemarin di Olimpik nggak pernah main tiba-tiba masuk final. Oke?